wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat, yang saya hormati, Bismeta Kumala. Perkenalkan, nama saya Ainun. Saya dari kampus Universitas Ramli Muka dalam prodi Bahasa Inggris di semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran dari MPP, yaitu Magang Pengembangan Perangkat Pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan yang berjudul Kultur Sekolah Menuju Budaya. Apa sih itu kultur sekolah menuju budaya? Selamat datang dalam perjalanan kita memahami dan mengembangkan kultur sekolah yang positif. Presentasi ini akan mengajak kita mengeksplorasi bagaimana pelayanan prima dapat menjadi fondasi untuk membangun budaya mutu di lingkungan sekolah kita. Itu kultur sekolah. Kultur sekolah yaitu definisi komprehensif, komponen-komponen kunci, signifikansi dalam pendidikan. Definisi komprehensif, kultur sekolah merupakan pola nilai-nilai kepercayaan dan tradisi yang terbentuk melalui sejarah sekolah. Ini mencangkup norma-norma, perilaku, kebiasaan, ritual, dan simbol yang membentuk cara kita memerlukan sesuatu di sini. Komponen-komponen kunci kultur sekolah dari aspek yang terlihat, alternatif fisik, kegiatan, upacara, dan tidak terlihat nilai-nilai keyakinan, asumsi, dasar. Signifikansi dalam pendidikan kultur sekolah yang positif mempengaruhi prestasi akademik, kesejahteraan psikologi siswa dan guru. Kultur sekolah positif yaitu nilai-nilai bersama, komunikasi terbuka, norma perilaku, simbol dan tradisi, kepemimpinan kolaboratif. Apa sih itu nilai-nilai bersama? Nilai-nilai bersama adalah adanya keyakinan kolektif tentang tujuan pendidikan, harapan tinggi, dan komitmen terhadap keunggulan. Komunikasi terbuka. Apa sih itu komunikasi terbuka? Komunikasi terbuka adalah aliran informasi yang efektif antara semua anggota komunikasi sekolah. Norma perilaku. Apa yang dimaksud dengan norma perilaku? Norma perilaku adalah standar perilaku yang jelas dan konsisten bagi seluruh warga sekolah. Simbol dan tradisi. Apa sih itu simbol dan tradisi? Simbol tradisi adalah ritual, kegiatan, dan pertanyaan pengakuan identitas sekolah. Kepemimpinan kolaboratif. Kepemimpinan kolaboratif. Apa sih itu kepemimpinan kolaboratif? Yaitu adalah pengambilan keputusan yang melibatkan sebagai pengakuan kepentingan tangan prima dalam konteks sekolah. Konsep dasar, prinsip utama, manfaat signifikan. Apa sih itu konsep dasar? Konsep dasar adalah pelayanan prima, service excellence di sekolah adalah upaya memberikan layanan terbaik dan melebihi harapan dengan fokus pada kepuasan pelanggan, pendidikan siswa, orang tua, dan masyarakat. Prinsip utama. Apa sih itu prinsip utama? Prinsip utama adalah mengutamakan kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kenyamanan dalam setiap aspek layanan sekolah. Manfaat signifikan. Manfaat signifikan adalah peningkatan kepercayaan masyarakat mutasi pelayanan prima di lingkungan sekolah, yaitu pelayanan administrasi, fasilitas dan struktur, bimbingan dan konseling. Apa sih itu pelayanan administrasi? Pelayanan administrasi adalah penerapan sistem administrasi yang efisien dan ramah penggunaan menjadi kunci pelayanan prima di bidang administrasi sekolah. Fasilitas dan instruktur. Apa sih itu fasilitas dan instruktur? Fasilitas dan instruktur adalah penyediaan fasilitas yang memadai, bersih, dan terawat merupakan aspek penting pelayanan prima dalam hal instruktur sekolah. Bimbingan dan konseling. Apa sih itu bimbingan dan konseling? Bimbingan dan konseling adalah layanan bimbingan dan konseling yang komprehensif membantu siswa mengatasi tantangan akademik, sosial, dan emosional prima dalam konteks sekolah, yaitu pembelajaran Python, pengelolaan kelas efektif, komunikasi positif. Apa sih itu pembelajaran Python? Pembelajaran Python adalah pendekatan pembelajaran efektif, inovatif, kreatif, dan efektif. Pengelolaan kelas efektif yaitu manajemen kelas yang baik mencakup pengaturan fisik, pengelolaan perilaku, dan pengorganisasian kegiatan yang mendukung proses pembelajaran dua kelas. Komunikasi positif. Komunikasi positif adalah interaksi guru siswa yang positif dibangun melalui komunikasi yang jelas. Budaya mutu sekolah. Membangun budaya mutu sekolah ialah pembelajaran berkelanjutan, kepemimpinan visioner, melibatkan stakeholder, dan komitmen bersama. Pembelajaran berkelanjutan dilakukan terus-menerus. Kepemimpinan visioner adalah arahan dan inspirasi yang jelas. Pelibatan stakeholder adalah partisipasi semua pemangku kepentingan. Komitmen bersama ialah kesadaran dan tekad kolektif.
lingkungan fisik sekolah. Wawancara mendalam adalah dialog dengan berbagai warga sekolah, kepala sekolah, guru, staf, siswa, orang tua siswa. Analisis dokumen adalah penelaahan terhadap dokumen resmi seperti visi, misi, peraturan sekolah. Ya. Identifikasi kultur sekolah, yaitu observasi sistematis, wawancara mendalam, analisis dokumen, interpretasi data. Nah, alat ukur kultur sekolah. Alat ukur kultur sekolah adalah konvensional kultur sekolah direncanakan untuk mengukur dimensi-dimensi penting seperti kolaborasi antara staf, harapan akademik, kepemimpinan, komunikasi, dan keterlibatan orang tua. Udah. Strategi pengembangan kultur sekolah, yaitu perencanaan strategis, implementasi program, pelibatan seluruh warga sekolah, evaluasi dan perbaikan. Perencanaan strategis adalah pengembangan visi kultur sekolah yang diinginkan dan merancang peta jalan. Wawancara mendalam adalah dialog dengan berbagai warga sekolah, kepala sekolah, guru, staf, siswa, orang tua siswa. Analisis dokumen adalah penelaahan terhadap dokumen resmi seperti visi, misi, peraturan sekolah. Ya. Identifikasi kultur sekolah, yaitu observasi sistematis, wawancara mendalam, analisis dokumen, interpretasi data. Alat ukur kultur sekolah. Alat ukur kultur sekolah adalah konvensional kultur sekolah direncanakan untuk mengukur dimensi-dimensi penting seperti kolaborasi antara staf, harapan akademik, kepemimpinan, komunikasi, dan keterlibatan orang tua. Udah. Strategi pengembangan kultur sekolah, yaitu perencanaan strategis, implementasi program, pelibatan seluruh warga sekolah, evaluasi dan perbaikan. Perencanaan strategis adalah pengembangan visi kultur sekolah yang diinginkan dan merancang peta jalan. Implementasi program adalah perjalanan program dan kegiatan yang dirancang untuk merekrut nilai-nilai positif. Melibatkan seluruh warga sekolah adalah membangun komitmen bersama melalui komunikasi yang jelas tentang kepentingan kultur sekolah positif. Evaluasi dan perbaikan. Evaluasi dan perbaikan adalah melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap kemajuan pengembangan kultur sekolah. Membangun kerjasama dan kolaborasi, yaitu kolaborasi antara guru, kemitraan dengan orang tua, jaringan dengan eksternal. Kolaborasi antara guru ialah pembentukan komunikasi pembelajaran profesional, sedangkan kemitraan dengan orang tua adalah membangun hubungan dan konstruktif dengan orang tua melalui komunikasi terbuka. Sedangkan jaringan dengan eksternal adalah membangun kemitraan strategi dengan institusi pendidikan lain. Peran teknologi dalam mendukung kultur sekolah positif, yaitu sistem informasi manajemen sekolah, media sosial dan komunikasi digital, analitik data pendidikan. Jadi, kesimpulan langkah menuju sekolah berbudaya mutu ialah kultur sekolah merupakan fondasi bagi keunggulan pendidikan dan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pembelajaran. Rencana aksi yaitu lakukan penelitian komprehensif terhadap kultur sekolah saat ini, tetapkan visi dan nilai inti yang akan menjadi landasan kultur yang diharapkan, dan komitmen bersama perubahan kultur sekolah memperlakukan